محمد بن أحمد بن عمر الشاطر أستاذ أبو الرشيد أنت عبد الرشيد الذين اجتمعوا من قول فاعتنعوا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Kita bacakan surat Al-Fatihah yang kedua untuk Bapak Mumui atau Rahmat. Udah sehat Bapak Mumui? Anaknya ya. Sudah? Mudah-mudahan lebih sehat lagi insyaAllah. Sehat walafiat, panjang umur dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sehat pun. Sini ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Furud at-tayammum. وقد تقدم الكلام عن التيمم وعلى تعريفه وعلى حكمته وعلى أدلته وعلى شروطه، والكلام الآن على فروضه أي أركانه. وأركانه 5 يستخرجها المتيمم من العمل، فهو أولا ينقل التراب وهذا ركن، ثم ينوي والنية درجات، فإن نوى استباحة فرض الصلاة استباح به الفرض والنفل وما سواهما، وإن نوى استباحة الصلاة استباح به ما دون الفرض العيني، وإن نوى استباحة مس المصحف استباحه، وليس له أن يصلي أو يطوف بهذا التيمم. Pembahasan kita lengkapi kajian fikih kita furudut tayammum, fardunya tayammum. Bagi yang bertayamum tidak menjalankan fardu tayammum tidak sah tayammumnya. Kenapa dijadikan kajian kita ini adalah penting? Karena mandi wajib, berwudu dan tayamum itu adalah alat bersuci. Alat bersuci, mandi wajib. Ada juga mandi sunnah. Kalau mandi sunnah berarti hukumnya sunnah. Mandi wajib berarti hukumnya wajib. Dan di antara hal yang menyebabkan mandi wajib itu diantaranya ada orang meninggal dunia jadi wajib mandi. Dia udah meninggal dunia, sebelum dikafankan dan kemudian disolatkan, dikuburkan, sebelumnya wajib dimandikan. Lantaran dia meninggal wajib mandi. Tapi ini buat orang yang tidak mati syahid dunia dan akhirat.
Karena ada orang mati syahid dunia akhirat dan ada orang mati syahid akhirat. Kalau orang mati syahid akhirat, misal lagi ngaji meninggal, lagi sholat meninggal, kan banyak kita jumpai. Banyak gak? Lagi sholat meninggal, lagi ngaji meninggal, syahid, tapi syahid akhirat. Tetap ketika meninggal dunia wajib dimandikan. Tapi kalau syahid dunia dan akhirat, membela agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perang, membawa senjata li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah, gugur dalam medan peperangan, ini nggak perlu dimandikan, nggak perlu dimandikan, otomatis nggak perlu dikafankan. Jenazah yang tidak wajib dimandikan berarti tidak dikafankan. Bagaimana mungkin dikafanin, orang mandi aja enggak, bagaimana kafan? Gitu. Itu buat jenazah orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Itu bagi orang yang meninggal dalam pertempuran, menjaga wibawa Islam dan umat Islam. Dalam medan laga, dalam medan pertempuran meninggal dunia. Udah setelah peperangan dikubur tanpa dimandikan. Kenapa? Di antara hikmahnya menjadi saksi, baju, senjata yang ada dalam tubuhnya itu, darah dan sebagainya, itu menjadi saksi kelak nanti di hari akhirat. Kemudian ketika kemaluan laki-laki sudah masuk ke kemaluan perempuan, kalau kemaluan laki-laki udah masuk dalam kemaluan perempuan, nah ketika itu wajib mandi. Ya, kalau belum masuk, itu dikatakan ada ulama mengambil dalil idzal taqal khitanani faqad wajib al-ghusl. Jika dua kemaluan sudah mulai berjumpa, itu ada sebagian pendapat ulama mengambil hadis ini, kalau sudah berjumpa dua kemaluan mulai mepet-mepet, faqad wajib al-ghusl, sudah mulai wajib mandi. Walaupun dalam madzhab Imam Syafi'i, kalau udah masuk, sekira-kira helm udah masuk, rekom, habis itu keluar lagi, misalnya wajib mandi itu. Gitu. Perempuan yang selesai haid atau perempuan juga yang selesai nifas, ketika mau sholat wajib mandi. Orang yang setelah berhubungan, kemudian dia mau sholat wajib mandi. Gitu. Mengeluarkan mani juga wajib mandi. Walaupun tidak berhubungan, andaikan tuh dia mengeluarkan mani, wajib mandi ketika itu. Karena ada orang tidak berhubungan tapi keluar mani. Misalnya dia lagi baca buku tentang pernikahan, kitab tentang pernikahan, keluar mani, ya udah wajib mandi. Kan nggak bersetubuh, tapi kan keluar mandi. Nah, taqaddama al-kalamu 'an tayammum, sudah terdahulu pembahasan tentang tayamum. Ya, jadi ucapan-ucapan tentang tayamum sudah. Nah, ini sekarang berarti kita bicara intinya tayamum. Wa 'ala ta'rifi, apa yang disebut dengan definisi tayamum, kita udah bahas, kata pengarang. Wa 'ala hikmati, dan hikmahnya tayamum pengganti wudu, ya kan? Tayamum pengganti wudu. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang mendirikan sholat tanpa ada sebab. Gak ada alasan kalau nggak dia berwudu atau bertayamum, kecuali keadaan yang tidak memungkinkan. Nggak ada air, nggak ada debu. Nah itu kemarin kita udah bahas, berarti sholat untuk menghormati waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena memang tidak ada air yang untuk diwudukan dan juga tidak ada debu yang untuk ditayamumkan. Sudah paham kan jemaah? Ini udah kajian-kajian yang sudah paham kan jemaah? Ini udah kajian-kajian yang sudah kita bahas dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah tentang tayamum. Ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Itu udah panjang kita membahas.
dalam hadis-hadisnya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga panjang kita sudah bahas. Wa ala syuruti dan syarat-syarat tayamum juga kita sudah bahas tentang syarat-syarat tayamum. Wal kalamul an, nah sekarang kita membahas ini wal kalamul an, pembahasan kita sekarang al-an sekarang ala furudhi, yaitu fardunya tayamum, rukunnya tayamum. Rukunnya salat pertama apa? Rukunnya salat pertama apa? Pertama niat. Kedua takbiratul ihram. Iya. Takbiratul ihram itu kan niat. Itu kan rukun salat. Itu. Kalau misalnya tidak dijalankan ya tidak sah salat. Sebagaimana rukun wudu. Apa yang pertama? Rukun wudu. Niat juga. Jadi segala-galanya itu niat itu sangat mempengaruhi. Makanya tadi Ustaz Dana itu ketika lagi pembacaan doa dustur itu kan diungkapkan niat-niatnya. Gitu. Ada dari niat yang sudah diungkapkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir al-ahsan. Bagaimana diajarkan oleh Imam Al-Haddad? Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah al-istifadah. Niat. Nguatin kita niat. Makanya kalau misalnya kita mau sholat Jumat, terkadang MC bilang, udah niat i'tikaf belum? Gitu. Udah niat i'tikaf belum? Makanya ketika kita mau masuk masjid, pas masuk masjid kaki kanan kiri, tangan kanan kiri. Ketika kita masuk masjid kan dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri masuk tuh kanan, kemudian kiri di masjid. Diam dulu di situ. Baca apa? Nawaitul i'tikaf, aku niat i'tikaf. Diam dulu. Kalau misalnya tahu-tahu masuk ke masjid, bagaimana mau niat i'tikaf? Duduk dulu, diam dulu dalam keadaan diri. Masuk masjid nih, nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf selagi aku masih ada di dalam masjid. Jadi selagi kita berada di dalam masjid itu dapat niat i'tikaf, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar gitu. Makanya di dunia Islam itu tidak pernah mengenal musola. Yang ada adalah masjid. Enggak ada musola di dunia Islam. Di Indonesia adanya musola. Udah gitu terkadang udah musola bagus diganti dengan orang-orang Betawi dan orang Kalimantan dan sebagainya menjadi langgar. Dengan alasan katanya ulama-ulama kita langgar dikit nggak apa-apa. Kenapa langgar dikit nggak apa-apa? Tuh orang haid dilanggar maksudnya di musola kan boleh nggak? Boleh gitu. Itu maksudnya langgar. Nih bisa aja nih kiainya Bang Idris, bisa aja. Kiai saya juga sih. Kiai jamaah semuanya artinya dalil. Jadi ulama tuh kalau udah menentukan sesuatu ada dalilnya. Kita jangan nyalahin. Ya PRT. Ada dalilnya. Ada namanya musola tuh atau langgar atau bahasa Melayunya surau. Ya, surau bukan surau. Surau satu surau. Kalau surau itu bahasa Jawa. Ya. PRT Jawa kan? Ya. Oh, Jawa sama Batak. Tadi saya main dalam Batak. Ini sohib saya nggak tahu. Jawa sama Batak nggak apa-apa sih. Jawa Singapura. Jawa Singapura. Oh. Alhamdulillah. Singapura kan simpangan Purwokerto. Tuh lihat bagaimana saya nggak serius jadinya. Saya udah serius simpangan Purwokerto. Ya. Jadi nggak apa-apa dah mau Purwokerto kayak mau Brebes kayak mau Tegal mau Bumi Ayu itu juga. Ya rukun itu sesuatu yang wajib. Andai kan ditinggalkan berarti tayamumnya tidak sah.
Ini kita ngaji nih, nggak pakai niat, nggak sah ngaji kita udah. Makanya diajarin kita niat. Niat ngaji dalam hati, niat ngaji. Bagus banget tuh. Kalau misalnya dari rumah udah niat ngaji, dapat pahala. Gitu. Misalnya Bang Nurdin, ada Bang Nurdin. Saya nggak pakai kacamata. Oh iya betul. Gede saya. Sama Ali Imran, ya betul. Dari rumahnya sini dia niat dapat pahala. Yang lebih beruntung kan saya. Jauh banget. Udah pakai macet. Bisa 2 jam. Tuh, walaupun di tengah macet saya dapat pahala. Kenapa? Saya udah niat ngaji. Dari Bintaro saya sampai sini udah niat ngaji. Pakai niat. Andaikan saya dari Bintaro enggak niat ngaji, enggak dapat pahala juga. Walaupun capek-capek tuh, Masya Allah, ngajinya sebentar, jalannya lama. Kadang-kadang nggak sampai kan? Kadang-kadang nggak niat. Jadi semuanya tergantung niat. Niat yang kuat. Dari rumah saya niat saya mengaji udah dapat pahala. Berapa tuh kilo, berapa tuh jalan, andaikan tuh dihitung dengan jalan, alhamdulillah. Gitu. Jadi tuh Allah Maha Murah. Jamaah sekalian, kita mau ke masjid, bagusnya dari rumah udah niat ke masjid. Niat di masjid ngapain? Ngaji, i'tikaf, membaca Quran, udah niat aja dari rumah. Jadi pahalanya double. Gitu. Jadi jamaah dari rumah niat gak? Niat. Saya RT bukan bismillah, niat. Kalau bismillahnya jalan aja. Niat. Ya, alhamdulillah. Pakai baju tadi kita niat nggak? Pakai baju, mau pakai baju niat. Kalau mau pakai baju kita niat dapat pahala. Kita pakai baju niat pakai pahala. Dapat pahala. Kita pakai cincin, kita pakai minyak wangi, kita pakai sorban, pakai segalanya yang kita pakai ini. Kalau kita niatkan sampai sarung kaki kita niatin dapat pahala. Tapi kalau nggak diniatin nggak dapat pahala. Itu bedanya niat dengan tidak niat. Makanya banyak umat baginda Rasulullah umurnya pendek umur baginda Rasulullah. Di akhirat pahalanya besar. Dilihat Allahu Akbar. Umur si pendek tapi pahalanya banyak. Kenapa? Niat pula. Mau nyantai pakai niat. Mau nyantai nih di bawah pohon, niat karena Allah, niat untuk dakwah, niat untuk nasihatin orang. Allahu Akbar. Gitu. Mau jalan misalnya, mau jalan olahraga, niat untuk dakwah, niat silaturahim, mau ketemu sama sesama kita mengucap assalamualaikum, niat. Olahraganya dapat pahala. Jadi kaum muslimin, sesuatu hal yang mubah bisa dapat pahala, apalagi yang ibadah. Adat aja dapat pahala. Adat, contohnya apa adat? Ngelamar pakai roti apa? Kan kawin itu roti buaya. Lupa dia, padahal Masya Allah. Ngelamar pakai roti celup. Oh ya, pakai sirup gitu. Itu kan ada. Tapi kalau misalnya kita niatin karena Allah dapat pahala. Kelihatan ada roti sama sirup marjan. Tapi niat untuk silaturahim dapat pahala. Lagi liran nikah atau kawin, pakai tadi tuh dikatakan Masya Allah Ustaz Qoli tadi. Apa? Roti buaya 2. Masya Allah. Asal jangan belum nikah punya anak aja 2. Gitu. Itu kan adat. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita niatkan dapat pahala. Apalagi ketika kita lihat filosofi roti buaya, kemudian kembali kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Salah satu wali Songo yang ada. Orang nggak tahu, dianggap tuh roti buaya aja udah. Apa yang terkandung dalam buaya? Gitu. Buaya kan dia mangap doang, makanan datang. Betul nggak? Dia mangap doang tuh. Datang. Itu maksudnya simbol tuh biar orang Betawi nyari kerja nggak jauh-jauh. Gitu. Di Jakarta cukup, udah makanan datang. Tapi ini simbol tembok dulu. Kalau simbol tembok sekarang nggak kena. Belajar, keluar, kerja di luar. Kalau cuma ngarepin di dalam doang, kontrakan nggak punya. Habis, kebun habis, warisan udah habis, di dalam mulu gitu. Kalau tembok dulu masih sesuai.
Hah? Ngarepin BLT itu. Oh, gitu. Astagfirullah. Giliran rumahnya dibilang fakir miskin pada nggak mau. Yang dapat BLT iya, tapi rumahnya ditulisin fakir miskin gak mau. Bisa aja. Ya jangan ngarepin BLT. Kita kalau misalnya punya duit, kalau perlu nggak ngambil tuh. Kalau punya duit ingat gitu. Kasih yang lain. Kalau punya, ingat kalau punya. Tapi kalau nggak punya, jangan belaga udah. Ambil aja, emang jatah. Wa arkanu khamsatun, rukun tayamum. Hak itu dhamir hak kembali ke tayamum. Tayamum kan dhamir mudzakkar laki. Gitu. Sambil kita bahas nahwunya dikit. Wa arkanu khamsatun, dan rukun-rukun tayamum ada 5 yastakhrijuhal mutayammimu minal amali. Yang dikeluarkan buat orang yang bertayamum dalam mengamalkan tayamum. Fawa awalan, yang pertama, yanggul turaba. Tayamum pertama kali itu memindahkan debu. Ya kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i ini, muka dan tangan itu wajib ditayamumkan. Ada dalam satu mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Maliki, itu kalau nggak muka ya udah tangan, kalau nggak tangan ya udah muka. Dan bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tayamum nggak perlu tartib. Sebagaimana wudu dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak perlu tartib. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia wudu tangan langsung boleh. Menurut mazhab siapa? Imam Abu Hanifah, ingat. Tapi kalau mazhab Imam kita Syafi'i, yang pertama kali wudu yang kita wajibkan wudu apa? Muka. Yang pertama kali kita wajibkan wudu itu muka. Nah, anggota muka itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dakun. Dakun itu tempat tidak jatuhnya gundu yang ada di tenggorokan laki-laki, tidak jatuh. Tapi kalau di tenggorokan perempuan tuh gundunya udah terlanjur jatuh. Udah terlanjur jatuhnya pas dikatakan di buah dada. Makanya tuh perempuan ada buah dada, laki-laki tidak ada buah dada. Kalau laki-laki ada buah dada, seram. Saya bilang seram ya, penasaran. Enggak, emang tabiat laki dengan perempuan kan berbeda, karena secara organ tubuhnya pun berbeda. Gitu. Jadi fawa awalan yanqulu turaba, yang pertama itu memindahkan debu. Nih lihat. Contohnya ini debu. Contoh. Ini debu. Kan ketika kita tayamum memindahkan debu gak? Dari tanah kemana? Ke tangan. Tapak tangan. Memindahkan. Gitu. Tidak ada ketika orang bertayamum seperti wudu. Wudu itu bukan memindahkan, mencuci muka. Kan bukan memindahkan, mencuci. Kalau memindahkan beda. Ngambil tuh air, kemudian kemudian ditaruh di muka, itu memindahkan. Kalau wudu kan mencuci muka, beda. Gaya bahasanya pun berbeda. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholat. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Bismillah. Nah, pas tuh ketika kita ketok di debu, di tanah, tapi tanah kita atau tanah negara, nggak boleh di tanah orang. Kita mau tayamum kemudian di tanah orang, dosa karena mencuri tanah orang. Misalnya ini tanah siapa? Sebelah hakim. Jamaah tayamum di sini, nggak boleh, dosa. Ada yang punya nggak? Ada, siapa? Sebelah hakim. Gitu. Itu mah bilang dulu, namanya nggak ada masalah. Ini segala sesuatu yang bilang dulu nggak ada masalah.
Ini kan nggak bilang dulu. Namanya nyolong. Nyolong debu aja haram. Dengerin nih. Kan debu, manfaat gak? Kita ambil debu untuk tayamum. Saudara kita. Gak ada manfaatnya debu, nggak ada manfaatnya. Buat tayamum nggak ada manfaat, tapi tetap dosa besar. Nyolong namanya. Kalau nyolong debu aja haram, bagaimana nyolong mic di masjid? Ya jemaah, bagaimana nyolong duit rakyat? Sampai triliunan, astagfirullahaladzim. Debu, kan dibalikin lagi. Ini kita ambil, balik tuh debunya. Paham nggak jemaah? Ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Nih, nawaitu tayammum al-istibahati shalah lillahi ta'ala. Debunya turun nggak? Dibalikin lagi. Tetap dosa, nyolong. Makanya kalau kita tayamum di tanah kita, di masjid aja nggak boleh. Tayamum di masjid, di tembok masjid nggak boleh. Tayamum kemudian di karangan masjid nggak boleh, nyolong. Tapi kenapa tuh orang berwudu? Karena wudu memang sudah dipersiapkan untuk, kan namanya tempat untuk wudu. Ada masjid tempat udah wudu, tempat wudu, betul gak? Ada gak di masjid tempat untuk tayamum? Ada, itu dia. Dipahami nih jemaah. Jangan mentang tuh adalah masjid atau musola kemudian kita tayamum di masjid atau musola. Tapi kalau wudu karena memang sudah dipersiapkan masjid, musola, majlis salim, ada dikatakan tempat khusus wudu. Berwudu nggak ada masalah di situ. Bahkan kalau misalnya ada orang kira-kira dia jalan dari satu perjalanan kemudian nebak ke masjid atau ke musola cuma sekedar untuk kencing doang, nggak boleh. Macet, kemudian kita ke masjid untuk kencing doang deh. Daripada rest area bayar, pelitnya orang di ke masjid untuk kencing doang deh. Habis itu cebok, ya kan? Haram. Bisa tidak haram ketika dia berwudu, masya Allah. Padahal kan andaikan dia wudu ngambil air lagi. Paham nggak jemaah? Saya lagi dalam satu perjalanan mau sholat, ya udah deh ke masjid. Tapi saya kencing dulu, habis itu cebok. Andaikan tuh saya keluar langsung dari masjid tanpa wudu, saya dosa. Ngambil air masjid. Nah ketika saya berwudu, kan nggak disebut dengan ngambil, karena memang sudah dipersiapkan buat wudu. Padahal kita ngambil air lebih banyak lagi kan, habis istinja kemudian wudu. Bisa paham jemaah? Bisa paham jemaah? Ini kelihatannya sederhana, tapi kadang lupa-lupa juga. Bagusnya ketika kita sudah istinja, kemudian kita wudu di masjid atau di musola, kan di depannya ada bacaan kotak amal jariah. Ada nggak? Taruh berapa kek? Gitu, mau 5.000 kek, mau 2.000, 3.000. Di tempat-tempat WC aja bayar 2.000, 3.000, masuk masjid nggak bayar. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Bayarnya itu bukan bayar, tidak, itu namanya sedekah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita kencing di rest area atau di tempat kencing, tempat WC, kita kasih petugasnya, nggak dapat pahala. Kenapa? Itu kewajiban kita untuk bayar. Tapi ketika kita di masjid, kita taruh walaupun jumlahnya sama 2.000 atau 3.000, kita dapat pahala. Karena itu bukan bayar, tetapi itu adalah sedekah. Bisa paham jemaah? Bisa paham? Alhamdulillah. Zaman dulu kan banyak aja ngaco. Itu tengah malam habis nonton layar tancap atau lenong atau dangdutan ya. Kemudian ke masjid. Masjid udah kencing, dia cebok, udah gitu dia tidur. Gitu. Itu kan dosa. Coba dia wudu. Gitu. Coba dia wudu. Walaupun tuh dia habis nonton layar tancap, wudu masih mending juga daripada nggak wudu. Gitu. Sebelum subuh dia berada di alam lahir. Tentu ada sebagian di Kurung Batang, ada sebagian di Beduk, dipindahin sama jin masjid. Sering nggak jumpa kayak gitu? Sering. Alhamdulillah. Untung masih ketemu.
biar ada rasa takutnya kita mau. Ya, itu yang pertama eh, memindahkan debu. Wahada rukun, ini rukun pertama. Wahada rukun, ini adalah rukun pertama. Cuman yanwi kemudian niat. Jadi itu rukun pertama dan niat dibarengin. Makanya tadi saya praktek. Kalau kita tayamum nggak boleh pakai cincin. Makanya tadi awal saya udah lepas cincin saya. Gitu, cincin saya. Oh iya itu dia. Ini cincin. Kalau wudhu boleh pakai cincin. Kenapa wudhu boleh pakai cincin? Ini air memungkinkan masuk. Paham nggak? Ini saya punya cincin. Saya praktekin. Ini cincin. Air kan kita bisa putar-putar tuh cincin. Masuk nggak? Masuk. Tapi kalau misalnya saya tayamum, saya pakai cincin, saya putar-putar, itu debu bisa masuk nggak? Ya, makanya itu kalau tayamum dibuka nih cincin. Gitu. Gelang bahar, nggak apa-apa gelang bahar, kan nggak ada masalah. Kan gelang bahar nggak nempel. Tahu nggak gelang bahar? Ya, itu. Jadi itu niat dan memindahkan debu bareng. Bismillah tuh lihat. Bismillah. Dengerin nih dan lihat praktek yang ada. Bismillah. Terkadang ketika melihat praktek-praktek tayamum dalam sholat, dalam sekolah salah banyak. Ada lagi terkadang udah gurunya itu menayamumkan kaki lagi. Kaki enggak, bukan anggota tayamum. Ini guru-guru yang di sekolah, lah kaki ditayamumin. Aduh, itu enggak ngaji ketahuan. Pentingnya ngaji, enggak. Walaupun tuh di sekolah dia pintar, pak guru yang ini apa namanya, apa semuanya, nggak ada masalah mau apa namanya ini, tapi dia nggak tahu tentang tayamum. Praktik tayamum, kaki di tayamumin, gitu. Sesat. Yanwi, niat tayamum. Niat tayamum beda dengan niat wudu. Kalau niat wudu, nawaitul wudu'a lissalah. Aku niat wudu untuk salat. Kalau kita niat untuk wudu untuk salat, berarti nanti kalau kita udah wudu, boleh kita baca Quran. Kan salat lebih tinggi daripada baca Quran. Boleh nggak? Boleh kita ngaji. Kan salat lebih tinggi daripada ngaji. Bisa paham? Tapi kalau misalnya kita niat wudu untuk baca Quran, ya nggak kena buat salat. Niatnya untuk baca Quran. Makanya niat yang tinggi. Nawaitul wudu'a li shalah, aku niat wudu untuk salat. Atau ada di antaranya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Boleh. Tapi kalau tayamum nggak mengangkat hadas kecil karena hadasnya masih ada. Bisa paham nggak? Orang dalam tayamum hadasnya masih ada. Gitu. Seperti kemarin kita bahas, ada suami istri malam, ke Allah dapat pahala besar. Iya dapat pahala besar, blok gitu. Jadi mau wudhu kedinginan, mau mandi kedinginan, kan wajib untuk mandi junub habis berjumpa suami dan istri. Itu. Ada Bang Rudi belum datang. Yang Ginari kenapa dia nggak datang? Iya pembahasannya udah beda. Yang Ginari atau yang dia datang. Itu jadi termotivasi. Ya, Edi maksudnya. Ya. Kemudian ketika udah dingin, apakah harus tetap wajib mandi? Enggak. Ada di antara jalan keluarnya adalah tayamum. Wudu dingin-dingin juga. Gimana? Kan pakai air udah dingin, mandi nggak kuat. Sama wudu juga kan pakai air. Berarti dengan tayamum, maninya masih ada nggak? Orang belum dibersihin, nggak pakai air. Najisnya masih ada nggak? Najis misalnya ada madi, campuran dan sebagainya, masih ada nggak? Masih. Gitu. Hadas besarnya masih ada. Tapi karena dia mau sholat, dia nggak kuat dengan air, berarti dia ngambil tayamum. Hadas kecil masih ada, hadas besar masih ada, tapi boleh untuk sholat. Kenapa pakai tayamum? Bisa paham?
Makanya kalau misalnya kita niat wudu, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Aku niat untuk mengangkat hadas kecil. Sah, karena kita angkat hadasnya. Emang udah nggak ada hadas. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayamuma listibahatus shalah. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan salat. Udah memperbolehkan salat. Mengangkat hadas kecil enggak, orang hadas kecilnya masih ada, gimana kita angkat? Ya kan? Kenapa? Bodoh. Dari tadi kemana aja Bang ini? Tapi pembahasan udah beda ini. Udah. Dia datang dia bingung. Yang lain datang girang, dia datang dia bingung. Ya udah beda pembahasannya. Wan niyatu darajatun, niat itu ada derajat yang banyak. Niat. Makanya tadi saya ajarkan kalau kita niat tayamum, nawaitu tayammum listibahatis shalah. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan salat. Kalau salat boleh, berarti Quran boleh nggak? Baca Quran boleh nggak? I'tikaf boleh nggak? Lebih tinggi tuh. Gitu. Niatnya yang lebih tinggi. Kalau kita niat yang lebih tinggi, yang bawahan dapat. Gitu. Fa inna wastibahata fardhis sholati, andaikan tuh dia niat tayamum untuk memperbolehkan fardunya salat, istabah bil fardu, boleh dia salat fardu boleh, wan naflu salat sunnah juga boleh. Wa masiwahuma, dan lainnya juga enggak ada masalah, mau baca Quran, mau i'tikaf enggak ada masalah. Kenapa? Karena dia niatnya yang lebih tinggi. Gitu. Salat kan lebih tinggi daripada segalanya. Betul gak jemaah? Saya mau tanya, sholat atau baca Quran lebih tinggi? Kalau kita sholat udah baca Quran. Sholat atau zikir lebih tinggi? Kalau dengan sholat kita udah zikir. Jadi sholat itu baca Quran juga, zikir juga, kena semuanya. Makanya perihal sholat itu, agar ma yakunul abdu 'inda rabbih fa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba di sisi Tuhannya ketika dia dalam keadaan bersujud, dia sholat. Itu orang paling dekat kepada Allah. Kalau kita mau sholat dekat kepada Allah, perbanyak sholat. Sholat lagi, sholat. Ada orang ada masalah, nggak ada masalah, sholat aja udah. Dia lupa naruh kunci, dia sholat aja. Lupa naruh kunci, Allahu Akbar. Nggak ada sebab sholat ya, boleh nggak? Boleh. Sholat tanpa sebab. Sholat tanpa sebab. Ya Allah, ini kunci puyeng amat, nyari nggak ada. Udah langsung ngadap kiblat, Allahu Akbar, boleh, dapat pahala. Iya, sholat aja udah. Nanti dalam sholat juga insya Allah ingat. Biasa banget tuh orang udah mulai takbiratul ihram, ingat segala-galanya. Gitu. Pertama kali dia ngirim surat juga ingat. Ya Allah tuh dia, saya pernah ngirim surat sama dia. Tapi kalau lagi nggak sholat dia nggak ingat. Belaga. Wa inna wa istibahatus sholati, andaikan dia niat tayamum untuk memperbolehkan sholat, istabaha bi madunal fardhil aini, kalau begitu jadi boleh buat dia selain fardu yang wajib, boleh gitu. Apa? Sholat sunat boleh, kan dia niat yang wajib. Sholat, berarti sholat sunat boleh, baca Quran boleh, mandi jenazah boleh, zikir boleh. Wa inna wastibahata masil mushaf nih. Andaikan ada orang niat tayamum tapi niatnya memperbolehkan megang Quran doang. Nawaitu tayammum listibahati masil mushaf. Aku niat tayamum hanya untuk memperboleh megang Quran doang. Jamaah pikir, kalau megang Quran doang berarti sholat gak? Gak boleh sholat. Sholat dia tayamum lagi, niatnya rendah. Sayang nggak? Makanya kita kalau misalnya niat yang besar, kalau kita minta surga dalam sabda Rasulullah, minta surga yang surga Firdaus. Jangan kita bilang ya Allah nggak apa-apa dah saya masuk surga belakangan juga, nggak boleh. Kita kalau muslim surga belakangan juga nggak boleh. Kita kalau muslimin dari baginda Rasulullah, kalau engkau wa'idasta'anta billah, kalau engkau udah minta tolong kepada Allah, wasa'altallah,
Dan kalau sudah minta kepada Allah, is'alul jannah, minta surga, dan surganya yang tinggi. Gitu, Firdaus. Ya Allah, walaupun sih kayaknya pantas gak kita dapat surga Firdaus? Model kayak kita. Pantas gak kita dapat surga Firdaus? Kelompok-kelompok surga Firdaus itu setiap harinya, ya setiap malam minimal 1000 rakaat. Aduh. Kita cuma bilang 1000 rakaat aja udah kebingungan. Betul jemaah? Mau dipantas-pantasin, enggak pantas juga. Gitu. Orang-orang yang sudah paham tentang ilmu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Kita syariat aja belum kelar, ya Allah. Tapi emang tetap ini ajaran baginda Rasul, tetap minta surga Firdaus. Walaupun sih, kan doa di antara doa Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah kalau ba'da salat, ilahi lastu lil firdausi ahla wala agu ala naril jahimi. Ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla. Sesungguhnya aku tidak layak untuk mendapatkan surga Firdaus. Hebatnya. Aku nggak layak untuk mendapatkan surga Firdaus. Wala agu ala naril jahimi, tapi aku nggak sanggup untuk berada di neraka jahim. Artinya, ya Allah, surga Firdaus juga dah ya Allah kalau begitu jadinya. Ini gaya bahasa indah sekali. Ada ini dikatakan doa Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Ada menyatakan ini adalah doa dari Sayyidina yang tukang lawak itu, bukan Abu Mawas, bukan Abu Nawas. Kita tahunya Nawas, Abu Mawas atau Muas. Kita bilang Abu Nawas. Itu perlu diganti PRT. Abu Mawas atau Muas, bukan Nawas. Di buku-buku kan 1001 cerita Abu Nawas. Jadi kalau kita niat untuk cuma sekedar megang Quran, istibahah, boleh untuk megang Quran. Walaysa lahu an yusolli, tapi nggak boleh buat dia untuk sholat. Kenapa? Karena niatnya megang Quran. Sementara sholat atau megang Quran yang lebih istimewa? Sholat. Dia niat megang Quran. Au yatufa bihadza tayammum, atau dia tawaf. Lebih tinggi sholat atau tawaf di Ka'bah? Sholat. Walaupun tuh tawaf di Ka'bah itu pengganti dari tahiyatul masjid. Ya. Ketika kita tawaf itu pengganti tahiyatul masjid. Ada orang berangkat haji, dia udah mufti besar di negaranya. Masuk ke Masjidil Haram, dia niat tahiyatul masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Ada sisinya ada anak kecil ketawa aja. Selesai baca Quran, emang mufti ulama besar. Syekh. Tadi ente salat apa? Tahiyatul masjid. Itu ketawa nama anak kecil. Ente di negara ini jadi apa? Mufti ulama besar. Syekh, Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid. Terus tawaf di Ka'bah, astagfirullahaladzim, iya benar lah. Betul. Di Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjidnya Masjidil Haram apa? Tawaf. Ini ulama besar aja bisa lupa. Bagaimana kita ulama kecil? Udah gitu kita lah besar wala kecil, bahkan ulama lagi kita. Terkadang wala kecil, bahkan ulama lagi kita. Terkadang padahal tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah tawaf. Bisa paham jemaah? Bisa paham? Baru sebentar udah jam 9, astagfirullah. Belum bahas kitab yang satu. Mohon maaf. Allahu Akbar. Waktu sebentar sekali. Saya di Tarim itu ngaji nggak sampai begini-gini banget. Ngaji di Tarim sekali ngaji 4 jam. Allahu Akbar. Jadi terasa juga emang duduk. Ini halaman berapa jamaah? Ada utama. Jamaah, ada utama. Jamaah. Belum kan? Sekarang masuk 25. Bacaannya 25.
ulama itu ja'alallahu Muhammad. Ngaji agak lamaan di Sulhul Majami. Ya, kalau mau ngaji agak lamaan di Sulhul Majami setiap hari Minggu zuhur berjamaah. Gitu. Kalau saya baca di sini 2 jam, waduh. Besok ada surat teguran. Ya ini kan jamaah ada yang tua, ada yang muda. Waduh. 2 jam ngaji. Gitu. Kalau di Sulhul Majami setiap hari Minggu itu bisa 2,5 jam kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Walamma ja'alallahu Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi khataman nabiyyin wal mursalin. Tatkala Allah menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi ja'ala ini fi'il yang membutuhkan 2 maf'ulun bih. Maf'ulun bih pertama di sini Muhammadan, yang kedua khataman nabiyyin. Gitu. Makanya dibaca khatama bukan khatamu. Walamma ja'alallahu Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi khataman nabiyyin wal mursalin. Tatkala Allah menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Faqala azza min qa'ilin, Allah yang maha agung dengan firman-Nya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak di antara kalian. Namun baginda Rasulullah itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi fungsinya Rasulullah jauh lebih tinggi daripada apa yang kalian pahami. Bukan sekedar bapak biasa, tapi beliau nabinya Allah, rasulnya Allah, dan penutup para nabi dan rasul. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Fa khatama bihi nubuwwata wal risalata, maka Allah tutup dengan Nabi besar Muhammad sebagai kenabian dan kerasulan. Jadi nabi terakhir Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi yang mempunyai fungsi nabi kecuali Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Isa maksud saya, kelak nanti di akhir zaman itu dikeluarkan oleh Allah bukan pakai syariat Nabi Isa, tapi Nabi Allah Isa dengan mempergunakan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tetap walaupun Nabi Allah Isa nanti keluar di akhir zaman, nggak pakai syariatnya beliau, pakai syariat Nabi besar Muhammad. Tetap Nabi besar Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Nanti di akhir zaman setelah Dajjal kemudian mati dengan Imamul Mahdi, ya, di situ nanti ada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Akhir dah, kalau udah datangnya Nabi Allah Isa, kehidupan itu tenang dengan indahnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Isa itu diceritakan turunnya itu di Masjid Umayyah di Syria. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada di Masjid Syria, persis itu Masjid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau jamaah mau lihat apa namanya, lihat gambarnya, lihat aja di media sosial. Masjid turunnya Nabi Allah Isa di akhir zaman. Itu masjid namanya Masjid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Berjumpa dengan Imamul Mahdi untuk sholat subuh berjamaah, maka yang menjadi imam itu adalah Imamul Mahdi. Ya. Sampai seperti itu dijelaskan. Itu. Wa ja'alahu kamala wa tamama, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi besar Muhammad
kesempurnaan para nabi dan rasul. Sempurnanya para nabi dan rasul Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi besar Muhammad itu adalah pimpinan para nabi dan rasul. Alhamdulillah kita nih umat Nabi Muhammad. Kalau nabinya kita adalah pimpinannya para nabi dan kita adalah umatnya sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Bersyukur gak jemaah? Kita nih dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semuanya adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Gitu. Makanya tadi kan saya bilang, bisa jadi umat Nabi besar Muhammad lebih pendek umurnya di alam dunia dan juga memang lebih pendek badannya dibanding umat-umat sebelum kita. Tapi pahalanya lebih besar kita daripada mereka. Tadi saya bilang niat. Kan tadi dia bilang wan niyatu darajatun. Niat itu banyak derajatnya. Makanya tadi saya bilang niat yang banyak. Ini kita habis ngaji, habis zikir. Tadi zikir dulu. Sebelum akhir. Zikir dulu. Tadi enggak. Oh enggak. Pak, saya buru-buru kecepatan datangnya. Ya, saya udah ganti arah lewat tol itu. Udah 2 kali saya lihat tol Pasar Minggu. Tadinya ampun dah. Lewat darat ampun, udah lewat tol aja. Alhamdulillah enak kan. Kita niat mau pulang nih, niat apa? Niatin. Jangan sampai enggak niat. Mau pulang niat apa? PRT. Ya banyakin. Betul niat pulang mau ibadah, mau ketemu istri, mau ketemu anak. Itu pahala. Mau makan bareng sama anak dan istri paling besar. Bang Saiful sering makan bareng nggak sama Abang Idris? Jarang tuh. Jarang, nggak boleh begitu. Enggak, bareng-bareng makan. Bareng-bareng. Satu piring bersama. Satu nampan bersama. Makanya tuh sunnah Rasulullah pakai satu nampan bareng-bareng. Pahalanya banyak di situ. Gitu. Oh lain. Ya. Kama ja'ala itu dia karena kekuatan niat. Makanya tuh kita niat. Kita mau pulang tadi niat mau ketemu istri, mau ketemu anak, mau ibadah nanti mau istirahat aja karena niat karena Allah ibadah. Tidur kan enak, tapi niat karena Allah ibadah. Makan malam misal mau mindo di sini makan, di sana juga makan, nggak ada masalah. Selagi kuat. Kama ja'ala bihi ibtida'aha wa iftihaha, ja'ala bihi intihaha wa khitamaha. Sebagaimana Allah jadikan permulaan pendahuluan para nabi ada nabinya, Nabi Allah Adam. Demikian Allah jadikan akhirnya Nabi besar Muhammad. Nah, Nabi besar Muhammad itu anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Gitu. Walaupun tuh beliau datang belakangan, tapi cahayanya beliau datang duluan. Makanya Nabi Muhammad huwal awal wal akhir. Dialah Nabi besar Muhammad yang awal yang akhir. Keberadaannya udah duluan, berbentuk cahaya. Gitu. Tapi keberadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul belakangan. Makanya akhir. Nabi Allah Adam itu tercipta dari cahaya Nabi besar Muhammad. Ibu kita Hawa, bapak, ibu istrinya Nabi besar Muhammad, maksudnya ibunya. Ibu kita semuanya itu tercipta dari cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaysa ba'dahu nabiyyun wala rasulun, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Ingat nih, walaupun tuh ada aliran bilang ada nabi, sesat. Pokoknya kita bilang sesat. Karena setelah Nabi besar Muhammad tidak ada nabi lagi. Ingat, mutlak. Nggak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad. Sementara datangnya Nabi Allah Isa, tadi saya bilang apa? Mengikuti ajaran Nabi Allah Muhammad. Datang ke kuburannya Nabi besar Muhammad, Nabi bangkit dari kuburnya, ngajarin Nabi Allah Isa. Ngaji sama Nabi Muhammad. Nabi Isa ngaji sama Nabi besar Muhammad. Kalau jamaah mau ikut, mau ngeliat tuh pengajian Nabi besar Muhammad dan Nabi Allah Isa, umurnya panjang. Nggak tahu beberapa ribu tahun lagi. Di mana kejadian tersebut? Itu di akhir zaman udah.
Saya juga nggak tahu kapan. Walhasil dalam sabda Rasulullah, di mana ada orang masih mengucap la ilaha illallah, itu kiamat tertunda 1000 tahun. Jamaah, masih ada orang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiamat tertunda 1000 tahun. Kira-kira nih masih banyak orang tahlilan. Berarti nggak usah khawatir kita kiamat besar, tapi kiamat kecil, kematian kita, gitu, yang kita nggak bisa hindarkan. Kita insya Allah terhindar dari kiamat besar. Insya Allah masih banyak yang tahlilan, ngaji. Ntar aja kita baca. Alam dzikrillah tatma'innul qulub wa dzikru dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang baca saya, jamaah, yang laki, yang perempuan, tertunda tuh 1000 tahun, masya Allah. Nggak jadi kiamat. Jadi itu kiamat nggak bakal terjadi selagi masih banyak orang ngaji dan zikir. Gitu. Jadi insya Allah kiamat besar masih panjang. Cuma kiamat kecil nih kita, kematian kan kiamat kecil. Ja'ala bi fadlihi wa jamil qawlihi wa imtinanihi min ulama ummati alladhina hum min warasati wa khulafaihi wa hamalati syari'ati. Allah jadikan keistimewaan Nabi besar Muhammad, keindahan perangainya dan keagungannya itu ada di ulama umatnya Nabi besar Muhammad. Jadi itu keistimewaan Nabi besar Muhammad, akhlaknya ada di ulamanya. Ya Allah. Makanya itu ulamanya umat Nabi besar Muhammad istimewa. Sampai Rasulullah bersabda yang sering saya katakan, ulama ummati ka'anbiya bani Israil. Ulama umatku dalam sabda Rasulullah. Ini kan ulama umat Rasulullah kedudukannya sama seperti nabinya Bani Israel. Sama gitu. Min warasati, mereka ulama ahli warisnya Nabi besar Muhammad. Wa khulafai, dan pemimpinnya. Wa hamalati syari'ati, dan pemangku syariatnya. Istimewa sekali ulama. Makanya kita jangan benci sama ulama. Jangan pernah benci sama ulama walaupun kita bukan ulama. Jangan pernah benci sama ulama. Jangan pernah jelekin ulama. Gitu. Justru kita agungkan mereka, para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kita nggak jadi ulama soalnya. Andai kan kita ulama aja masih tetap kita mengagungkan ulama. Apalagi kita bukan ulama. Ya jamaah sekalian. Wal ahammu fi dini, dan yang paling penting dalam masalah agama. Man yushbihu anbiya bani Israil min ba'dil wujuh aw min aktsariha. Wa in kanat an-nubuwatu la sabila ilaiha. Jadi umatnya, ulamanya umat Nabi besar Muhammad serupa dengan nabinya Bani Israel di sebagian keadaan atau mungkin di kebanyakan keadaan. Walaupun tuh ulamanya umat Nabi besar Muhammad kan bukan dapat kenabian. Kalau kenabian berarti nabi. Kan ulama nggak dapat kenabian. Gitu. Tapi derajatnya seperti derajat nabi Bani Israel. Gitu. Kalau jamaah mau jadi ulama, pintu ulama masih terbuka. Jamaah kalau jadi wali, pintu wali masih terbuka. Tapi kalau misalnya jadi nabi, bohong. Dajjal mau jadi nabi, dada aja lagi. Astagfirullah. Mau gufran kayak mau astagfirullah. Jangan. Siapapun orang yang ngaku nabi, sinting namanya, gila miring. Apa? Nabi itu gini. Kalau Betawi Mamat. Ini ada aja lagi. Orang Sunda Asep. Kalau orang Cina siapa? Sing maling sing. Yang bener aja. Nggak ada. Pokoknya Nabi nggak ada setelah Nabi Muhammad. Titik. Kalau mau jadi wali silakan, boleh. Masih terbuka. Bang Idris nih jadi wali. Jadi wali murid atau wali nikah itu gampang. Waliullah. Jadi ulama terbuka gitu. Tapi ingat, jadi nabi mustahil. Gitu. Aku ngaku siap tadi Suti. Namanya aja. Mohon maaf ini bukan Jawa. Gimana enggak ini gara-gara. Makanya saya bilang tadi kan nama Jawa biar kena semuanya, Betawi kayak Sunda biar kena. Misalnya ada namanya Batak Raja Gukuk. Udah Raja Gukuk.
Itu misal ngaku jadi nabi nggak pakai, mau dia Batak ya, mau dia Betawi ya, mau dia Arab sekalipun, pakaiannya udang-udangnya banyak, kayak tukang martabak dia misalnya, tetap, atau mau apa namanya, cincinnya semuanya dia pakai cincin berlian, nggak pakai, walaupun dia bisa ngilang enggak, gitu. Walaupun dia bisa melebur diri enggak, Nabi penghujung Nabi dan Rasul itu adalah Nabi besar Muhammad. Titik. Wala matma'a fiha ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihalin, dan tidak bakal mungkin setelah Nabi besar Muhammad ada Nabi, mustahil. Bihalin mustahil. Ingat nih, ini ajaran kita. Karena tidak bakal ada Nabi setelah Nabi besar Muhammad. Wasabilillah masjudun, dan orang mau menjadi Nabi tertolak ketika itu. Jalan mau jadi Nabi udah tertolak, nah, mungkin. Wa aidan fal iktisab wal ijtihad la yusilu ilaiha. Walaupun ada orang berusaha atau dia bersungguh-sungguh belajar, ngaji belajar, mau jadi nabi nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun ilmunya lebih tinggi daripada ulama sebelumnya, misal, tetap mustahil. Wala tunalu bi wala fil waqtil mungkin wuqu'uha fiha. Dan tidak bakal mungkin terjadi. Enggak bakal mungkin. Ini udah mutlak dalam syariatul Islam dari zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat, nggak ada nabi terakhir kecuali Nabi besar Muhammad. Wadzalika min gibali ba'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai ketika Nabi besar Muhammad sebagai nabi dan rasul udah penutup para nabi dan rasul. Nggak ada lagi. Wallahu khataman nubuwwah wa risalata bih, dan Allah Maha menutup kenabian dan kerasulan dengan Nabi besar Muhammad. Ini ajaran tauhid kita. Ajaran tauhid kita untuk mengenal siapa itu Nabi besar Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan tidak ada Nabi setelah Nabi besar Muhammad. Mutlak untuk adanya. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, tolong di kitabnya ditandai. Abdul Hakim, dipersilakan jamaah kalau ada pertanyaan. Bismillah. Silakan jamaah Bapak, Ibu-ibu, jika ada yang mau ditanyakan, baik permasalahan yang tadi dibahas kitab fikih maupun fikihnya, atau pertanyaan yang lain di luar pembahasan, dipersilakan. Pembahasan apa saja? Mau bahasan yang tadi kita bahas boleh? Tadi sempat bahas rukun nikah, mau nanya lain. Bagaimana? Mau nanya rukun nikah. Rukun nikah? Mana? Silakan, Mang Edi, kalau mau nanya. Rukun nikah. Ini pertanyaan nikah gratis banyak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai bab tayamum, dalam pelajaran tayamum ini sebenarnya Rasulullah sendiri sudah pernah melakukannya atau belum, atau waktu itu pernah diceritakan yang sahabat melakukannya baru Rasulullah mengajarnya. Lalu tadi perkara yang contoh pakai kasih tahu kan kita bisa tayamum dulu untuk sholat, sah sholatnya, lalu setelah itu tetap kita harus melakukan junubnya untuk menghilangkan hadas suci kan ya, supaya kita kembali suci lagi. Ya, itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam permasalahan ibadah, kita membahas contoh zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebelum kita bicara panjang tentang tayamum, tidaklah ada orang yang sholat kecuali ketika itu Rasulullah sudah sholat secara sempurna yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam setelah beliau mendapatkan perintah sholat ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kan di pagi hari beliau pulang ke Makkah. Di waktu zuhurnya langsung malaikat Jibril mengajarkan sholat. Kemudian baginda Rasulullah mengikuti. Di waktu asar, malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat. Rasulullah jalankan. Demikian maghrib, isya, dan subuh. Kemudian wudhu otomatis
karena tidak sah sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci. Diajarkan caranya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita sudah bahas. Gitu. Kemudian juga tentang tayamum, tentang mandi. Nah, di antara hal tersebut itu sudah langsung diajarkan caranya oleh malaikat Jibril yang kemudian langsung dipraktek oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak perdebatan ulama tentang tata cara, karena tentang tata cara itu dibahas, ada yang memang lengkap dari baginda Rasulullah, ada di situ memang tempat untuk ijtihad mereka para ulama saleh. Tempat ijtihad dari mereka para ulama saleh. Karena tentang permasalahan sholat, contohnya tentang jumlah sholat itu nggak ada ijtihad. Tapi tentang perkara cara atau kaifiyah sholat, itu ada ijtihad ulama yang berbeda-beda. Ada contoh, ketika dalam keadaan sholat Allahu Akbar, ada sebagian ulama menyatakan kedua tangannya ditaruh di atas perut, ya kan, di atas perut, sedikit ke arah kiri, ke atas sedikit, sini, sebagaimana yang kita praktikkan. Iya, di atas pusat, itu perut kan pusat, karena pusatnya perut ya pusat namanya, di atasnya sebelah kiri sedikit. Itu ada sebagian ulama mengambil dari hadis yang satu, tapi ijtihad mereka para ulama berbeda. Ada di antaranya Imam Abu Hanifah, Allahu Akbar, langsung kedua tangannya tidak ditaruh di atas pusat di atas. Jadi di mana? Di rebahan gitu. Dan kedua-duanya benar. Sama begitu juga tentang praktik tayamum. Dalam madzhab Imam Syafi'i, tayamum itu tangan dan muka dan tangan. Madzhab yang lain nanti kita bakal bahas, itu Imam Ahmad dan Imam Ahmad diantaranya dan Imam Malik, itu kalau muka ya udah, andaikan muka saja cukup atau tangan saja cukup. Kan ini berbeda sekali dengan madzhab Imam Syafi'i. Dan kalau madzhab Imam Abu Hanifah menyatakan nggak pakai tartib, nggak ada masalah. Berbeda juga antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dari satu hadis, tapi beda praktiknya. Kenapa? Karena di situ dibuka untuk forum ijtihad. Dari segi mana dia memahami hadis tersebut. Kalau orang tersebut mampu untuk memahami praktik, dan semua sahabat pun ketika diungkapkan oleh baginda Rasulullah, bahkan ada sebagian sahabat ketika subuh nggak pakai kunut. Tapi terakhir diantaranya Sayyidina Husain, beliau menyatakan, Sayyidina Husain cucunya baginda Rasulullah dan masuk dalam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, semenjak aku mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh, aku tidak pernah meninggalkannya. Padahal di antara yang lain nggak pakai kunut subuh. Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib setiap subuh selalu menggunakan kunut subuh. Beliau mendengar dari Rasulullah bersabda. Tapi sahabat yang lain nggak juga. Di sini perbedaan pendapat para sahabat memungkinkan. Sama begitu juga tentang permasalahan tayamum, kenapa ada yang berbeda-beda. Sama wudu juga kan kita berbeda-beda. Sebagaimana kita sudah bahas tentang wudu, ada wudunya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu semuanya sudah dipraktikkan oleh baginda Rasul Muhammad. Dipraktikkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pemahaman sahabat berbeda-beda. Akhirnya, ketika pemahaman sahabat berbeda-beda, tafsir mereka para sahabat berbeda-beda. Di kalangan sahabat saja ketika itu pemahaman sudah mulai banyak yang tafsir. Makanya tuh mereka para sahabat kalau misalnya ada sesuatu yang membingungkan, ada kembali kepada Sayyidina Abu Bakar, ada kembali kepada Sayyidatuna Aisyah, ada kembali kepada para sahabat-sahabat besar. Karena mereka memang betul-betul para sahabat kalangan mufti, kalangan udah sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in, dan ulama, sahabatnya ulama. Sahabat kalangan ulama ini besar sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdul bin Mas'ud
Tapi orang yang datang berbeda hukum. Datang Sayyidina Abdul, kedatangan tamu tuh oleh Sayyidina ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia tamunya orang tua. Dia nyium istrinya di bulan suci Ramadan. Ngadep ke Sayyidina Abdullah. Ya sahabat, ya ashab Rasulullah. Wahai sahabatnya Rasulullah. Aku tadi mencium istriku. Sayyidina Abdul bin Mas'ud ngelihat aki-aki. Apa-apa. Batal nggak saya puasa? Nggak batal. Nggak batal. Bukan artinya saya nyuruh Pak RT cium istrinya bulan suci Ramadan. Oh, lu belaga lupa. Kemudian setelah itu ada anak muda datang. Ini anak muda udah tahu. Mungkin nih saya cium istri karena anak muda. Dibolehin nih sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya ashab Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah. Tadi juga aku cium istriku di bulan suci Ramadan. Batal engkau puasa engkau. Astagfirullah. Ya sahabat, bagaimana? Apakah agama berbeda-beda? Apakah Rasulullah mengajarkan berbeda-beda? Tadi orang tua nyium istrinya nggak batal puasa. Kenapa aku cium istriku batal puasa? Jawabannya singkat. Ente nyium istri ada jaringan listrik gak? Hah? Kencang? Masih kencang? Sambil masih kencang? Masih kencang banget? Batal puasa. Kenapa? Sinyalnya kencang banget. Ini paham nggak sinyalnya kencang? Jangan apa sinyal kencang apa ya? Gitu, pinter namanya. Iya, kencang. Tapi kalau misalnya udah aki-aki, dia nyium istrinya, sinyalnya kencang atau lemah? Lemah, makanya nggak apa-apa. Itu kalau misalnya kita melihat dalilnya satu, tapi pelakunya berbeda. Makanya akhirnya mereka para ulama menentukan hukum taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinati wal ahwal. Bisa jadi perubahan hukum dengan lantaran tempatnya berbeda, kondisinya berbeda. Ini kan kondisi orang tua, nyium istrinya nggak ada listrik di situ. Udah tua, udah 70 tahun pakai nyium istri nggak ada listrik. Gitu, nggak ada langsung listrik. Kalau di listrikin sampai 1 jam ya kena juga sih. Gitu, ya kan? Iya makanya 1 jam. Makanya saya bilang 1 jam. Lama, bener kan Pak RT? Ya, jangan buka-bukaan di sini, kesian. Ini kan ada dalam kitab. Walaupun saya belum mencapai ke situ. Ini ada dalam kitab. Belum cawe tua maksudnya. Artinya perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Nah, kalau misalnya anak muda, langsung wah semangatnya baru cuma jangankan dicium, bentaran deket aja udah bergelora. Nah, beda hukum nggak? Ada sebagian anak muda suami istri belum ngapa-ngapa udah keluar mani. Tapi orang tua mau keluar mani tadi semangat hidup, oh Allah. Itu berbeda. Jadi permasalahannya sih sebenarnya apakah baginda Rasul Muhammad SAW ketika mengarahkan tentang tayamum udah tayamum belum? Udah dulu kan. Udah mengamalkan dulu sebagaimana sholat yang beliau memberikan definisi tentang sholat sebagaimana yang telah beliau jalankan. Demikian wudhu, karena tidak sah sholat tanpa wudhu, tidak sah sholat tanpa mandi junub, tidak sah sholat andaikan itu tidak ada air maka bertayamum. Demikian Abang Nando. Gitu. Seperti tentang permasalahan haji. Gitu. Ketika beliau haji, beliau syariatkan tentang haji. Gitu. Beliau sendiri langsung mensyariatkan. Baru kemudian diajarkan kepada yang lain. Jadilah itu adalah syariat haji. Dan seluruh syariat tidak terjadi syariat kecuali sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Muhammad. Karena produk syariat itu adalah Allah dan Rasul Nabi besar Muhammad. Produk syariat itu adalah produk langsung dari Allah dan Rasul Muhammad SAW. Produk itu yang bikin syariat adalah Allah dan Nabi besar Muhammad SAW.
Bisa dipahami jemaah? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lain dipersilakan. Jadi kita mau nanya, tadi Kenapa? Nah, ini kita mau nanya. Oh ya, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Oh, enggak ada. Ya, saya kembali ke Ustaz Hakim. Kembali. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya dari pembahasan dua kitab ini. Semoga apa yang telah kita niatkan dari awal dan kita ikuti pengajian pembahasan kitab ini menjadi catatan